بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Abu Bakar As-Sagaf Kampus Universitas Islam Sultan Agung yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum khutbah dimulai, terlebih dulu akan kami sampaikan pengumuman-pengumuman dari pengurus Masjid Abu Bakar As-Sagaf. Pengumuman pertama bertindak sebagai khotib dan imam pada kesempatan Jumat kali ini adalah beliau yang terhormat Bapak
Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahar MA. Pengumuman kedua, hasil infak jariah pada hari Jumat yang lalu alhamdulillah sebesar Rp2.261.000. Semoga amal jariah dari para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat imbalan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Pengumuman ketiga kami tujukan kepada jamaah yang sudah hadir, mohon untuk menempati soft yang ada di depan terlebih dahulu. Sekali lagi bagi jamaah yang sudah hadir, mohon untuk menempati soft yang ada di depan terlebih dahulu. Demikian pengumuman dari kami, kurang dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانشرهم على معاني الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana mawasimul khairat wa faddala ba'da asy-syuhuri 'ala ba'd fi hadhihi al-hayati ad-dunya syari'atan nafi'atan li salamatina fid dunya wal akhirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awal khutbah ini mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah.
Saat ini kita alhamdulillah berada di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan di dalam Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana yang ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan-bulan itu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tatkala kita masuk di bulan Rajab, maka yang pertama ada persoalan perlunya kita menyiapkan untuk introspeksi diri. Bahwa di bulan Rajab ini adalah saat yang tepat untuk merenungi kehidupan dan sekaligus memperbaiki diri. Kenapa? Ya, kita ini pada dasarnya punya negeri dalam kehidupan ini. 2 negeri. Negeri dunia yang jatahnya bisa dinikmati dan dilakukan sekarang. Yang kedua adalah negeri akhirat. 2 negeri ini harus sambung dalam pemahaman, dan kita untuk memasukinya perlu mantap ya, berintrospeksi diri. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa keimanan yang ada di dada ini harus disertai dengan aktualisasi diri segenap mukminin dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu ketika hidup di dunia ini agar besok ketika kita masuk hidup di akhirat, jatah yang dinamakan surga kita peroleh. Karena dunia ini ladang untuk menuai amal-amal baik yang berbalas dengan pahala yang nyambung dengan besok kehidupan akhirat. Betapa ruginya manusia tatkala hidup di dunia ini yang hanya sebentar kok hidup keliru. Maka oleh karena itu kehidupan akhirat yang nyata-nyata tidak ada manusia yang pernah sampai hidup sehari di akhirat. Hal-hal seperti itu benar-benar perlu dipersiapkan. Dari sejak sekarang, hidup ini adalah titik tolak menuju akhirat. Dunia ini ladang bagi kita untuk menyiapkan diri hidup di akhirat. Kalau kita hanya setitik kecil dari kehidupan ini dan pada titik-titik momentum tepat kita tidak mempergunakannya, betapa ruginya manusia ini. Padahal kehidupan akhirat luar biasa. Kita semuanya ini diberi tiket besar oleh Allah. Ya, tiket besar yaitu menjadi penghuni negeri akhirat. Umat Islam optimislah dan tapi bersiap-siaplah menuju ke sana. Yang kedua, tatkala kita masuk di bulan Rajab,
Kesadaran kita untuk mengingat bahwa ada blok-blok amal dalam kehidupan ini. Tadi disebutkan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah dan dimuliakan di dalam Islam. Maka bulan itu antara lain adalah bulan Rajab yang sama kita masuki ini. Maka tatkala kita masuki bulan Rajab ini, layaklah kita setelah introspeksi diri tahu bahwa kita masuk ke dalam bulan yang benar-benar bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini bulan-bulan yang mengantar kita nyata-nyata ke akhirat. Tapi supaya nyata, mantap di akhirat, harus berangkat dari persiapan matang tatkala kita masuk di bulan Rajab seperti ini. Dari itu para guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, orang-orang mulia dalam Islam itu tatkala masuk bulan Rajab, persiapan matang menuju Ramadan. Rajab bagian awal-awal penting yang di dalamnya juga ada nur yang ditunggu-tunggu oleh seluruh orang di dunia. Nur Muhammad turun di bulan Rajab ini. Bahkan kalau kita ingat waktunya adalah waktu saat ini. Tanggal 10 Rajab ini adalah turunnya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan cahaya luar biasa dunia ini setelah turunnya Nur ini. Maka mari tatkala sudah masuk bulan Rajab, mulai latihan. Kalau di bulan-bulan biasa kadang-kadang jarang puasa Senin Kemis, ada baiknya mulai kita latihan puasa biar sehat, puasa Senin sekaligus Kemis. Syukur ditambah dengan 13, 14, 15. Orang yang tahu besarnya pahala dan pentingnya sehat lewat berpuasa, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan puasa itu. Diungkapkan sumu tasihhu, puasalah kalian, dengan itu kalian sehat. Hadirin yang terhormat, ada 3 hal penting yang dicatat di sini. Pertama, di bulan Rajab kita mesti ingat inti yang diturunkan kepada Rasul di bulan Rajab antara lain perintah solat. Solat, solat, solat. Dengan solat muslim yang sudah tahu hatinya ketika menghadap Tuhannya, tahu bahwa ketika menghadap suan kepada Tuhannya dia diterima dan dipulangkan lagi dari situ, maka bergetar dadanya ketika dengar ayat annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin, muslim yang bagus mesti mantap Islamnya. Ada masalah, dihadapi masalah dengan senyuman yang bagus. Karena di balik masalah berdampingan di situ solusi masalah itu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Masalah-masalah yang ada di hadapan kita pada dasarnya Allah juga yang kasih masalah itu dan diizinkan oleh Allah terjadi karena masalah itu diberikan kepada kita dalam rangka bisa kita memecahkan. Tapi ingat, perlu pertolongan di situ, antara lain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salat mi'rajul mukmin. Salat ini adalah mi'rajnya segenap orang mukmin. Tatkala melakukan salat, subhanallah, Allah yakin tahu salat kita. Kalau belum mantap juga, yakinkan bahwa Allah dan kita itu ada kontak yang meyakinkan. Kontak itu adalah salat itu. Lalu yang kedua adalah puasa, dan yang tidak boleh ditinggalkan tentunya adalah sedekah. Sudah pada waktunya, lebih-lebih muda-muda sekarang ini, sedekah itu bukan hal yang asing lagi.
Hidup ini memang selayaknya dipancing benar dengan sedekah yang bagus. Karena rezeki ternyata sangat mau dan ikut nyari orang yang suka bersedekah itu. Maka ada baiknya sedekah itu jangan dijauhkan dari kita. Mulailah misalnya sedekah kecil ba'da sholat subuh. Ya taruhlah dengan uang 1.000 kah atau 2.000, rutinkan setiap hari. Dalam 3 bulan banyak uang itu. Lebih-lebih ketika Jumat begini tambah dengan Jumat berkah. Kalau 2.000 setiap hari keluar, ketika Jumat keluarlah atau keluarkan minimal 50.000. Dalam 3 bulan sudah kelihatan itu. Dan kita kalau sudah membiasakan seperti itu, rezeki itu ya bak kita mancing itu. Sudah ibarat ikan yang tinggal mendekat kepada kita. Tapi ingat sebaliknya orang yang sangat susah mengeluarkan zakatnya, sangat susah mengeluarkan sedekahnya, infaknya, tentu orang itu akan mengalami ujian demi ujian yang kadang-kadang menyulitkan betul. Karena orang itu jauh dari posisi suka mengeluarkan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas yang seperti ini Rasulullah Muhammad SAW minta supaya kita ini jangan biasakan menyepelekan barang yang sederhana, kecil kadang-kadang. Tapi istiqomalah di situ. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan, meskipun sedikit. Masuk masjid, ya minimal 1.000 masuk. Lebih-lebih yang merah yang keluar 100.000. Wus, mantep dada ini. Masuk masjid, menyempatkan salim kanan kiri. Ini saudara saya. Sambil senyum, ada pahala jabatan tangan, pahala senyum. Dan jangan lupa puasa latih sejak bulan Rejab ini. Dengan begitu masuk bulan Ruah, mantep ini, sudah terbiasa berlatih, mulai mantep. Ruah terus, setelah Ruah masuk Ramadan, alhamdulillah ketemu tiap hari puasa. Di situ biasa sedekah subuh keluar, sedekah ketika di masjid keluar, sedekah ketika hari Jumat lebih-lebih, dan suka kita mengeluarkan sedekahnya lagi. Bisa jadi ketika ba'da sholat Jumat nasi sudah dikeluarkan untuk orang yang sama sholat Jumat misalnya seperti itu. Makanan bergizi bagus juga. Ya, kita ingat bersama-sama pentingnya yang hal seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, yang ketiga tentunya adalah persiapan menyambut Ramadan. Ketika bulan Rajab masuk, Ramadan ini betul-betul sudah menjadi ingatan. Pahala besar yang akan dianugerahkan oleh Allah terbayang sudah. Kalau bulan-bulan biasa pahala orang ikhlas itu 10, 100, 700. Ingat ketika bulan puasa Ramadan, kalau tulusnya hebat bisa berlipat lebih dari 700 kali pahala dari Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, aku yang membalas pahala puasa itu. Subhanallah. Hadirin, kehidupan surga itu indah. Dunia ini subhanallah, masing-masing kita usianya sekitar 100-an, baru 1/10 hari dari kehidupan satu hari
negeri akhirat sana. Mari di bulan Ramadan ini, di bulan Sa'ban, di bulan Rajab ini kita persiapkan waktu yang masih relatif agak jauh, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan, dan kita mulai seakan-akan hidup siap sudah untuk masuk bulan-bulan yang hebat itu. Di bulan Rajab lakukan saja apa yang kita yakin. Kalau yakin bahwa membaca doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, perlu diulang-ulang, ulanglah itu. Perlu baca Sayyidul Istighfar, mantap, pagi 3, sore 3, lakukan itu. Mohon ampunan kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Ya, yang sudah kita baca itu, lakukan itu. Ya, Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali, kalau mantap lakukan itu. Di bulan Rajab ini, bulan yang mulai kita hadapi. Mudah-mudahan penyampaian khutbah ini yang mengingatkan pada pentingnya kita beramal walaupun sedikit, tapi terus dilakukan. Insya Allah kalau kita melakukannya, manfaat demi manfaat, berkah demi berkah hadir di tengah-tengah kita. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah yang saya muliakan, bulan Rajab adalah momentum yang kalau kita isi dan mulai mengisi, banyak berkah hadir ke tengah-tengah kita. Berkah apa itu? Berkah adalah azyada fil khair. Apa-apa yang mendatangkan kebajikan, ya, pahala berlipat, dan kebaikan-kebaikan yang diberi pahala oleh Allah, itulah dia yang disebut sebagai berkah. Bulan Rajab momentum kita mulai. Lakukan dengan senang, persiapkan diri kita untuk menghabiskan bulan Rajab, terus masuk ke bulan Sya'ban, terus masuk lagi ke bulan Ramadan. Dengan demikian kita menjadi orang yang siap menjadi penghuni negeri dunia yang mantap, negeri akhirat yang sangat mantap dengan pahala yang berlipat-lipat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana dhalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فردته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله